Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kembali kita dipertemukan karena Allah, maka kita senantiasa terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat kepada kita, sehingga di pagi hari ini masih diberi kesempatan, kekuatan dan kemampuan untuk bisa duduk di majelis yang mulia ini. Semoga bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulsub pagi hari ini mengenai kebahagiaan dan kesengsaraan. Ini bisa dua bab, kebahagiaan atau kesengsaraan. Insya Allah kalau waktunya sampai bisa kita sampaikan dua-duanya. Mudah-mudahan nggak pada ngantuk ya. Apa sih kebahagiaan dalam Islam itu, Pak? Apakah bahagia itu kesenangan? Benar? Kebahagiaan itu kesenangan? Ternyata dalam Islam beda, Pak. Bahagia itu konsumsi hati, sedangkan kesenangan konsumsi lahir. Contoh begini, Pak. Rasulullah pernah bersabda begini, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, dia berkata, tuba liman ra'aka wa amana bika. Ya Rasulullah, berbahagialah bagi orang yang melihatmu dan beriman kepadamu. Berbahagia. Nah, Rasulullah menjawab, tuba liman ro'ani wa amana bi. Berbahagialah orang yang melihatku, yang beriman kepadaku dan melihatku. Lalu disambung lagi, summa tuba liman amana bi walam yaroni. Kemudian berbahagialah orang yang beriman kepadaku walam yaroni, tapi tidak melihat aku. Yang melihat Nabi berbahagianya dikatakan satu kali. Yang tidak melihat tapi beriman kepada beliau dikatakan bahagianya 3 kali. Ya Pak ya. Jadi seperti kita ini sekarang ini, insya Allah bahagia kita dengan beriman kepada Rasulullah walaupun kita tidak melihat. Itu ada di hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini bahwa kebahagiaan itu menunjukkan konsumsi hati. Adapun konsumsi lahir adalah berbentuk kesenangan. Misalnya kita melihat sesuatu atau memiliki sesuatu itu indah, itu akan menjadikan kesenangan. Atau sesuatu apapun yang kita senangi
sebab itu sebentar lagi akan hilang. Nah, dalam kehidupan ini manusia diberi pilihan mau bahagia atau sengsara. Logikanya pasti nggak ada yang mau sengsara, pasti semua pengen bahagia. Masalahnya kadang diberi jalan yang lurus, jalan yang kebahagiaan, masih ada yang enggan, masih ada yang tidak mau. Maka orang yang seperti ini akan masuk ke dalam kesengsaraan. Sebab kebahagiaan itu bukan sekedar bukan sekedar kosmetik, bukan sekedar lipstik yang akan hilang begitu saja. Memang kata kebahagiaan itu mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk didapatkan. Karena hakikatnya hidayah itu harus dicari. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu, maka diantaranya kita bisa duduk di majelis ini dengan ilmu. Nah, semoga kita bisa sama-sama meresapi di dalam kajian pagi hari ini. Rasulullah SAW sudah menginformasikan kepada kita 1400 tahun yang lalu mengenai kebahagiaan. Ada 4 kebahagiaan, tapi ini hadisnya bahasanya majas, Pak. Sebab kalau diartikan secara letterlek nggak pas. Nabi SAW bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 perkara yang kalau seseorang memilikinya, niscaya ia bahagia. Jadi ada 4 kebahagiaan ini menurut Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Hibban. Yang pertama yaitu darul wasik, artinya rumah yang luas. Nah, ini kan bahasa majas. Kalau diartikan rumah, benar-benar rumah yang luas, maka yang nggak punya rumah luas tentu nggak bahagia. Jadi ini bahasa yang sangat bagus. Darul wasik. Dar itu kan maknanya tempat, Pak. Jadi dikatakan makna tempat ini maksudnya hati yang luas, hati yang lapang. Hati yang lapang itu yang bagaimana? Tentu hati yang lapang ini orang yang bisa bersyukur, orang yang mudah memaafkan, apalagi qanaah ya Pak, nerimo gitu ya. Tidak apa bahasanya, tidak gedek itu loh Pak, sama apa saja itu tidak gedek itu. Nah, ini kebahagiaan hati yang dimaksud adalah hati yang lapang. Karena kalau rumah tadi diartikan juga tempat, itu hati ini menjadi tempat yang lapang. Nah, kalau rumah ada harmonisasi, ada ketenangan, sakinah, ini bisa menjadikan sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan yang nyaman dan lapang. Sehingga kalau sudah menjadi harmonis, rumah yang kecil terasa luas. Itu hati yang lapang. Tapi kalau hatinya sempit, rumah yang luas bisa jadi sumpek. Ya Pak ya, sumpek. Karena Nabi kita SAW bersabda, baiti
jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, kalau rumah sudah diibaratkan surga, tentu hatinya lapang, nggak ada yang sumpek, Pak. Maka sebaiknya rumah tidak hanya sekedar untuk berbaring, tidak sekedar untuk berteduh, tapi jadikanlah rumah itu menjadi untuk mendulang pahala. Ini hatinya lapang, diibaratkan rumah, jadikanlah rumah itu untuk mendulang pahala. Misalnya apa, Pak? Misalnya sholat di rumah. Karena Nabi kan berkata begini, shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah kalian. Fa inna afdhala sholatil mar'i fi baitihi, karena sebaik-baiknya sholat adalah di rumah, illal maktubah, kecuali yang wajib. Jadi yang wajib itu di masjid, sholat-sholat sunnah lah di rumah kalian. Tapi ini nanti kontekstual ya, Pak ya. Karena kalau kita tahiyatul masjid termasuk sholat sunnah, nggak bisa di rumah. Selain sholat sunnah apa lagi, Pak? Baca Al-Quran ya, Pak ya. Karena sebaik-baik membaca Al-Quran adalah di rumah dan di masjid. Rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran laksana seperti kuburan. Masalul baitil ladzi yudkarullahu fihi walladzi la yudkarullahu fihi kamasalil hayy wal mayit. Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya seperti perumpamaan orang yang hidup dan mati. Hadis riwayat Bukhari. Jadi pergunakanlah sebaik-baiknya rumah itu untuk mendulang pahala. Ya tadi diantaranya sholat, baca Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran di rumah ini kita sedang disaksikan oleh penduduk langit. Ini yang unik, Pak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innal baiti liyutali fihi Qur'an, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, wa yataro'il ahlihis sama, maka rumah tersebut akan terlihat oleh penduduk langit. Kama taro'il najaumul ahlul ardo, sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Hadis riwayat Ahmad. Jadi seolah-olah, Pak, ketika kita sedang membaca Al-Quran di rumah, itu di zoom sama malaikat. Ini tambahan dari saya, Pak, bukan dari hadis. Kita di zoom ini, sebagaimana kita melihat bintang-bintang di langit. Kan seneng kita dilihat penduduk langit, Pak. Maka jadikanlah rumah itu untuk mendulang pahala. Selain sholat, baca Al-Quran, apalagi, Pak? Ya, Pak, bersedekah di rumah. Ya, nggak masalah, Pak. Yaitu belajar, Pak. Ya, belajar agama. Terutama ini untuk keluarga. Karena inilah keluarga yang bisa menyelamatkan kita di akhir kelak, menyelamatkan keluarga dan dirinya.
ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sebab sebagai seorang rumah tangga tentu kita akan dimintai pertanggungjawaban. Pasti akan ditanya. Supaya terjaga dari api neraka, maka perlu belajar. Ya, sedikit-sedikit kalau kita sudah tahu dimasukin. Bagaimana cara wudhu yang benar, sholat yang benar, zakat, sedekah. Apalagi di masalah keluarga itu, warisan itu yang paling terpenting. Penting sekali warisan ini. Jadi perlu belajar faraid. Nanti kalau Bapak belajar faraid seru Pak itu. Tapi berapa semester ya Pak? Nggak cukup 1 semester ya. Maka berbahagialah orang yang rindu pulang ke rumah, itu dinanti oleh keluarganya. Karena tadi baiti jannati. Itu yang pertama, yaitu hati yang lapang. Diibaratkan tadi darul wasik, rumah yang luas. Nah, itu kembali topik nanti. Apa itu maksudnya? Diperjelas Pak Chandra. Sedekah sama istri ini. Ngasih hadiah ya, ya betul itu sedekah itu. Tapi saya tahu pikirannya Pak Chandra, saya tahu. Iya. Tar habis subuh Pak ya. Baik, yang kedua yaitu markabun sarik, yaitu kendaraan yang cepat. Nah, ini lagi-lagi bahasa majas lagi Pak. Kalau kita nggak punya kendaraan yang cepat, bukan berarti nggak bahagia kan? Berarti nggak bahagia gitu kan? Jadi persepsinya kalau nggak punya kendaraan yang cepat nggak bahagia, bukan begitu Pak. Jadi karena kendaraan ini fungsinya untuk transport, sehingga dengan transport itu memudahkan seseorang untuk berkomunikasi, memudahkan seseorang untuk silaturahim, untuk ziarah. Ziarah tidak hanya kubur Pak. Ziarah artinya apa Pak? Ya, mendatangi. Betul Pak. Ziarah itu berkunjung, mendatangi ya. Jadi tidak selalu diartikan ziarah ke kuburan. Saya ke rumahnya Pak Tatang itu bisa ziarah. Saya mau berkunjung ke rumahnya Pak Tatang. Tapi bukan mendoakan loh Pak. Jadi Rasulullah tidak mengartikan bahwa kendaraan yang cepat itu apa ya, materi duniawi Pak. Tapi ini sebagai jembatan untuk interaksi kepada makhluk, kepada sesama. Karena ini kendaraan ini simbol mobilitas dan dinamika yang tinggi dalam interaksi sosial. Maka jadikanlah kendaraan yang bermanfaat untuk mempermudah pergerakan dakwah. Nah, ini diartikan dengan pergaulan yang luas. Jadi dengan pergaulan yang luas itu bisa memudahkan untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Kalau toh diartikan sebagai kendaraan, jadikanlah kendaraan itu untuk mendulang pahala, untuk membantu. Misalnya Pak, tengah malam tetangganya sakit, minta diantar ketok-ketok rumah nih.
pinjem mobil atau minta diantar ke rumah sakit. Nah, ini sebaiknya untuk mendapatkan kebahagiaan dibantu, Pak. Walaupun kita ngantuk, walaupun capek, sebaiknya dipinjamkan atau dibantu untuk mengantarkan. Lainlah fungsinya kendaraan sebagai transport untuk mendulang pahala. Ya, jadi tadi ada darul wasik, yaitu hati yang luas, dan markabun syari, yaitu pergaulan yang luas. Udah hatinya lapang, pergaulannya luas. Kira-kira dua ini bahagia belum, Pak? Belum ya. Tapi menuju kebahagiaan ya, Pak. Baik. Yang ketiga yaitu wa misbahul mudi, yaitu lampu yang terang. Misbahul mudi itu artinya lampu yang terang. Apa yang dimaksud lampu yang terang seperti ini? Ya benar, Pak. Ini lampu yang terang. Tapi yang dimaksud lampu yang terang ini adalah orang yang banyak beramal soleh. Amal inilah yang akan menerangi. Menerangi di mana? Di mana, Pak? Di alam kubur. Jadi amal soleh itulah yang akan menerangi kita di alam kubur. Kan pernah saya sampaikan apa di antaranya yang bisa menerangi di alam kubur amalannya. Baca surat Al-Muluk. Ya, baca surat Al-Muluk. Karena surat Al-Muluk itu nanti akan berubah menjadi makhluk dan dia akan menjadi benteng atau tameng kita. Maka sering-seringlah untuk dibaca. Detailnya dulu pernah saya sampaikan. Selain bacaan surat Al-Muluk, ada lagi yaitu sedekah, Pak. Sedekah itu juga akan menjadi tameng kita di alam kubur itu. Apalagi sedekah jariah, Pak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mataba insanun qata'a anhu amaluhu illa min salasatin." Ketika seseorang manusia meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali 3. Di antaranya itu sodakotin jariyah. Tuh, sodakol jariyah. Kemudian au ilmin yunfaqahu bihi aw waladin sholihin yuta'ulah, yaitu ilmu yang bermanfaat dan kemudian anak soleh yang mendoakan. Jadi perbanyak 3 amalan ini, Pak. Sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan kita ciptakan, kita gembleng anak kita agar menjadi anak yang kelak bisa mendoakan kita, Pak. Itu tujuan kita, Pak. Nah, dengan amal-amal ini insya Allah akan menerangi di alam kubur. Karena memang hanya amal solehlah yang akan dibawa, sedangkan harta dan keluarganya akan ditinggal atau pulang, Pak. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyita salasatun, yang mengikuti mayit sampai ke kubur ada 3. Fayarji'u usnani wa yabqa ma'ahu wahidun. 2 akan kembali, yang 1 tetap bersamanya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya,
sedangkan yang akan tetap tinggal bersamanya di kubur yaitu amalnya. Jadi amal yang 3 tadi kalau bisa kita dapat, Pak. Itulah amal-amal sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Kalau nggak bawa bekal repot kan, Pak? Ya. Maka semasa kita masih ada kesempatan ini, maka mari bersama-sama kita memperbanyak amal soleh. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu zaujatun sholihah, pasangan yang baik, pasangan yang sholihah. Suami punya istri, istrinya sholihah. Istri punya suami, suaminya sholihah. Dijamin sama Rasulullah ini akan bahagia. Istri membantu ketaatan suami kepada Allah. Luar biasa. Coba kalau kita lihat di medsos sekarang itu banyak sekali istri-istri yang berani sama suami. Naudzubillahi min dzalik. Maka berbahagialah kita seandainya istri keluar pun itu izin, Pak. Izin suami. Kalau ditinggal, dia bisa menjaga kehormatan baik dirinya maupun hartanya. Betul, Pak. Maka seorang pasutri itu harus punya sifat cemburu, Pak. Wajib punya sifat cemburu, nggak bisa cuek begitu saja. Maka sebaik-baik perempuan adalah di rumah. Tapi bukan nggak boleh pergi, Pak. Kalau ada keperluan kan tentu harus pergi, tetapi harus ada izin. Sebab kalau seseorang, ini terutama suami ya, tidak mempunyai sifat cemburu, dalam agama ini disebut dayus. Dayus. Apa itu dayus? Bapak nanti bisa googling coba. Dayus itu apa? Dayus itu merupakan tipikal suami yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya maupun anak-anaknya. Dalam pandangan Islam, suami yang suami yang memiliki sikap seperti ini itu tercela. Dan nanti di yaumil akhir tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat oleh Allah. Jadi kita nggak bisa, Pak, kalau kita bilang istri keluar biarin aja, saya juga keluar, nggak bisa gitu, Pak. Tapi perhatikan kemana istri pergi, dengan siapa istri pergi. Kalau perlu dibekelin, Pak, jadi nggak susah di jalan. Jadi supaya kita terhindar dari sifat dayus yang tidak mempunyai rasa kecemburuan, maka perhatikan istri dan anak-anak kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu la yang duru ilallah, la yang duru Allahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. 3 orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Apa saja itu 3 perkara, 3 orang itu, yaitu al-aqu liwalidayh, yaitu anak yang durhaka kepada orang tua. Wal mar'atul mutarojilah, yaitu orang laki-laki menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga yaitu dayus, tidak mempunyai rasa atau sifat cemburu.
Hadis riwayat An-Nasai dan Imam Ahmad. Jadi perlu diperhatikan bahwa kelak orang yang tidak mempunyai rasa cemburu kepada istri dan anak-anak, kelak tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan, tidak akan diajak bicara. Kira-kira sengsara apa bahagia nih? Ya. Maka kita senantiasa berdoa, kita senantiasa belajar agar mengetahui hal-hal mana yang membuat kita sengsara atau bahagia. Nah, itulah 4 kebahagiaan menurut Rasulullah SAW. Di antaranya yaitu tadi darul wasik, yaitu rumah yang luas atau hati yang lapang. Yang kedua yaitu markabun syarik, kendaraan yang cepat atau baik, diartikan dengan pergaulan yang luas. Misbahun mudi, yaitu lampu yang terang, itu memperbanyak amal soleh kita karena ialah yang akan menemani kita. Dan yang keempat adalah zaujatun solihah, yaitu pasangan yang baik, pasangan yang soleh. Ya, masih ada waktu, kita lanjut mengenai bab kesengsaraan. Kalau tadi kan kebahagiaan, sekarang kesengsaraan, yaitu alamatus saqawah, tanda-tanda kesengsaraan manusia. Tanda-tandanya ada 2, Pak, orang yang sengsara itu. Yaitu yang pertama, lupa dengan dosa-dosa masa lalu, padahal dosanya masih ada di sisi Allah. Kenapa, Pak? Karena menunda atau enggan atau lupa bertobat. Ya, dosa ini memang sudah ditakdirkan kepada kita bahwa kita ini senantiasa tempatnya salah dan lupa. Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Artinya kalau banyak salah, banyak lupa, maka sangat berpotensi menjadi dosa. Sebaik-baik orang yang dosa adalah bertaubat. Maka kalau tadi orang lupa dengan dosa-dosa masa lalu, berpotensi dosa. Dosanya belum dihapus karena belum bertobat. Maka sebaik-baik orang yang banyak dosa itu adalah bertaubat segera. Kullu bani adama khata'un wa khairal khata'inat tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat dosa atau salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa atau berbuat salah adalah bertobat. Betul, Pak? Dosa itu apa, Pak? Masalahnya itu. Apa itu dosa? Kita sering mengucapkan dosa, sering dengar dosa, tapi sebenarnya apa dosa itu, Pak? Ada yang tahu? Ya, itu dampaknya, Pak. Definisinya, Pak. Dosa itu, ya, apa yang merasa mengganggu jiwa dan tidak mau diketahui orang lain. Dosa apa yang merasa mengganggu jiwa dan tidak mau diketahui orang lain, serta dosa itu membuat kita menjadi ragu. Lu dalam kitab apa ya tadi nggak saya catat itu. Jadi dosa itu
sesuatu yang mengganggu jiwa kita dan kita tidak mau dilihat orang dan menjadikan kita menjadi ragu. Iya, Rasulullah SAW pernah menyampaikan begini. Ini ada yang bertanya dari Anin Nawasib nih Sam'anil Ansoriya Qol, dari Anawas bin Sam'an al-Ansori berkata, Sa'altu Rasulullah SAW anil birri wal ismi. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebajikan dan dosa. Maka Rasulullah menjawab, faqala al-birri husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu ma hakka fi sadrika. Dan dosa adalah apa yang membuat bimbang atau ragu di hatimu. Wa karihta an yatli'a alaihin nas. Dan engkau tidak suka dilihat atau diketahui manusia. Hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi sudah berkata bahwa kebajikan itu akhlak yang baik, sedangkan dosa itu yang membuat kamu ragu dan yang mengganggu jiwa, yang tidak mau diketahui orang lain. Tadi tanda-tanda sengsara belum saya sampaikan ya, yaitu mengenai dua tanda kesengsaraan. Alamatus saqawiyah nisyanutunubi madiyah. Tanda-tanda orang yang sengsara, yang pertama adalah melupakan dosa yang pernah diperbuat masa lalu, padahal dosa-dosa masih ada di sisi Allah. Yang kedua, wadzakarul hasanatul madiyah, menyebut-nyebut kebaikan yang pernah diperbuat, padahal kebaikan itu belum tahu diterima atau tidak. Nah, inilah orang yang melupakan dosa masa lalu dan menyebut-nyebut kebaikan, ini menjadi alamat kesengsaraan, amalatul saqawiyah, tanda-tanda kesengsaraan. Nah, dampak atau pengaruh dosa baik besar maupun kecil, sebenarnya seseorang itu sedang membuat dirinya sulit, Pak. Artinya menyulitkan dirinya sendiri. Bapak bisa buka di An-Nisa ayat 111, Pak. Silahkan dibuka. An-Nisa surat keempat ayat 111. Situ Allah berfirman, wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsih. Barang siapa yang berbuat dosa, sesungguhnya dia menyulitkan dirinya sendiri. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Maha tahu, Maha bijaksana. Nah, dampak menyulitkan diri sendiri ini, kata Rasulullah, ada 6 yang akan merusak hati, Pak. Jadi dengan dampak dosa baik besar maupun kecil ini akan merusak hati. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna fasaddal qalbi, sungguh rusaknya hati, min sittati asya, ada 6 hal.
Yang pertama yaitu konsisten melakukan dosa dengan harapan bertaubat. Yang kedua, belajar ilmu tetapi tidak mengamalkan. Ya, percuma, Pak. Ketiga, jika pun beramal tidak ikhlas. Yang keempat, memakan rezeki Allah tapi tidak bersyukur. Yang kelima, tidak ridho dengan pemberian Allah, banyak ngeluh. Yang keenam, sering ikut menguburkan jenazah atau mayat tetapi tidak pernah mengambil pelajaran. Ya. Jadi itu yang membuat hati rusak karena dampak daripada dosa itu diantaranya tadi berbuat dosa terus menerus dengan harapan bertobat. Artinya apa, Pak? Tobatnya ditunda-tunda sehingga dia sampai lalai untuk bertobat. Kalau sampai ajalnya tiba dia belum sempat bertobat, maka dia akan mati dengan membawa dosa. Ya Pak Zul, mati dengan membawa dosa tentu akan menjadi perkara sulit, menjadi kesengsaraan di alam kubur. Nah itu yang 2, 3, 4, 5 nggak usah ya Pak ya. Intinya kesengsaraan yaitu berpengaruh kepada dosa. Selain dampak melakukan dosa, orang yang berbuat dosa itu akan diarahkan oleh Allah menuju neraka. Udah jelas nih Pak ya. Bisa di surat buka di surat At-Toha ayat 74 Pak. Surat ke-20 ayat 74. Allah berfirman, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka jahanam. Dia tidak mati, jadi terus diazab, dan di dalamnya tidak pula hidup, tidak dapat bertobat. Dukungan ayatnya ada di Al-Baqarah ayat 81. Bala man kasaba sayyi'ata wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kenapa manusia ini senantiasa berbuat dosa? Karena memang sudah dinas Pak, manusia itu mempunyai sifat ingkar. Innal insana rabbihi lakanut. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur. Maka kalau orang yang ingkar tidak bersyukur berpotensi dosa. Wa innahu ala dzalika lasahid. Dan sesungguhnya manusia menyaksikan keingkarannya. Dia sendiri menyaksikan bahwa saya itu ingkar kepada Allah. Maka ini menjadikan seseorang berpotensi dosa. Tetapi tetap saja Allah memberikan clue, memberikan kesempatan untuk bertobat. Sebab kalau manusia di dunia ini dijadikan orang yang baik semua, pasti Allah akan lenyapkan, diganti orang yang berbuat salah dan dosa. Nah ini antiknya di sini Pak. Karena apa? Allah senang dengan orang yang merengek-rengek kepada Allah.
Seneng Allah itu. Dalam suatu hadis yang panjang itu, wahai manusia, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku membawa dosa sebanyak buih di lautan, dan engkau bertobat kepadaku dan tidak syirik kepadaku, maka akan aku terima. Tetap Pak, yang penting kita ada taubat, tidak syirik. Itu aja Pak. Nah, saya kira itu saja ya. Itulah di antara, sebenarnya masih banyak kesengsaraan ini, tapi kita mengingat waktu. Tadi sudah saya sampaikan mengenai kebahagiaan dan kesengsaraan. Tadi ada 4 mengenai kebahagiaan dan kesengsaraan ini. Tadi ada 2 tanda-tandanya. Yang pertama, lupa dengan dosa, walaupun dosa itu masih ada di sisi Allah, padahal dosa itu masih ada di sisi Allah. Yang kedua, mengingat-ingat kebaikan, padahal belum tentu kebaikan itu diterima atau tidak. Ini baru saya sampaikan yang lupa dengan dosa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada tanya jawab atau ada tambahan barangkali? Ya Pak Tatang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berkaitan dengan masalah cemburu. Cemburu ya. Itu cemburu itu mungkin dikategorikan untuk anak-anak orang yang umurnya di bawah 70. Cemburu. Balik ya Pak ya. Kalau di atas 70 ke atas itu bukan cemburu lagi Pak. Iya. Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Ya. Soalnya gitu, kasih sayang kita kepada istri, bukan cemburu. Ya. Semungkin yang lebih besar cemburu istri kepada suaminya, bukan suaminya mempunyai rasa cemburu. Ya Pak? Suaminya 70 masih. Suaminya 70 matanya dilalatan. Tapi kalau istri udah 70 badannya udah gede, tiap hari pakai daster, repot gitu kan. Apa ya Pak? Jadi cemburu itu dari 70 ke bawah. Kalau 70 enggak. Kayaknya 60 Pak. Hah? 60 aja loh. 60 dicemburu terus. Nah, laki-laki dicemburu terus. Tapi kalau tadi kan tuh laki-laki udah cemburu. Ngeles ini. Karena kenyataan seperti itu ya Pak Chandra ya betul. Kita ya. Seperti itu. Jadi kalau 70 ke atas itu bukan cemburu tapi rasa kasih sayang. Iya. Kita kepada istri-istri kita. Baik Pak. Yang kedua, berkaitan tadi dengan taubat. Taubat itu sudah, alhamdulillah Pak. Mungkin saya berdoa Allah menobatkan saya untuk taubat. Memberi kesempatan untuk taubat gitu Pak. Karena sudah ada pengakuan dari orang bahwa ini alhamdulillah polisi yang sudah taubat. Oh iya. Polisi taubat. Jadi wah, alhamdulillah di Masjid Anas ini udah ada polisi yang taubat. Alhamdulillah. Makanya saya kemarin tuh waktu kemarin tidak datang ke Anas, merasa malu saya dengan Allah. Udah orang aja mau ditaubat. Iya. Allah mudah-mudahan taubat saya diterima oleh Allah. Amin. Amin. Mending anak pensiun. Belum oh tobatnya sebelum pensiun ya. Alhamdulillah. Iya. Jadi gitu aja. Kita dengan taubat dan keikhlasan. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tatang. Pak Komjen Tatang. Yang sudah tobat maksudnya gitu. Iya. Jadi memang dikatakan oleh Nabi, sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertobat. Nabi pun juga mengajari kita untuk bertobat sehari 100 kali. Ya. Silahkan. Apalagi di akhir malam itu Pak. Wah itu sangat sakral Pak. Tapi kapan saja juga boleh Pak. Pokoknya intinya kita senantiasa bertobat kepada Allah. Sebab kita nggak tahu ajal. Kapan ajal kita mati. Kita habis bertobat, meninggal, itu paling enak Pak. Karena Nabi kita bersabda apa? Ittabu minad dambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti nggak punya dosa, bersih, nol Pak, mati, selesai, bahagia udah. Kayak pom bensin itu. Kayak pom bensin. Iya.
Dari nol lagi Pak ya. Oh, dari nol. Ini medsos, komjen medsos. Alhamdulillah. Iya, Pak Anis. Oh, siap. Ada lagi? Dan sudah masuk waktu surup ya, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.